Ibadah Sekolah Minggu Online edisi minggu ketiga tanggal 20 Desember tahun 2020. Adik-adik, hari ini Kak Yuni ada di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Adik-adik di rumah sudah siap beribadah? Kak Yuni yakin adik-adik sudah siap. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Mari memuji Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Karena itu Kak Yuni persilakan semuanya duduk. Ya, duduk yang manis, duduk diam, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya memperoleh damai dan sukacita, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih mau memuji Tuhan? Kak Yuni yakin pasti. Ayo semuanya diundang berdiri, kita angkat pujian dua sekaligus. Yang pertama, Tuhan mengasihi anak-anaknya, dan yang kedua, kesukaanku belajar firman Tuhan. Dipeliharanya, dijaga
Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu adik-adik semuanya disilakan duduk. Kita akan belajar firman Tuhan, doa, pembacaan, dan cerita akan dibawakan oleh Kak Randy. Silakan Kak Randy. Shalom adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang selalu menjadi penuntun bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Di kesempatan yang indah ini, kami telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Engkau melengkapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dari pesan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi ini yang terambil di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Nah, kalau adik-adik sudah mempersiapkan bacaannya, kakak akan membacakan bacaan ini dan adik-adik boleh memperhatikan dan melihat apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Lewat judul kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkannya anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian jauh bagian bacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi dan menyayangi kita sehingga di saat ini kita boleh dapat berkumpul lagi, menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, sekaligus kita telah membaca firman Tuhan. Kakak pengasuh ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu siapa itu Yusuf? Bentar, jangan jawab dulu. Siapa yang tahu Maria? Semua sudah angkat tangan, berarti semua tahu. Nah, adik-adik, nama Yusuf dan Maria tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua dari Tuhan Yesus ketika ia berada di dunia. Nah, adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar dari tokoh Yusuf dan Maria, kenapa mereka berdua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa coba yang tara rindu untuk Tuhan memakai orang menjadi alat? Semua punya kerinduan itu. Dan luar biasa, Yusuf yang pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang tukang kayu, Maria adalah wanita yang sederhana, lemah lembut, tetapi selalu menjaga kebutuhan hidup. Pada akhirnya, dari sekian banyak orang, hanya Yusuf dan Maria lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku yang diberkati, pasti ada alasan kenapa Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Dan kita tahu adik-adik, Yusuf itu memiliki pribadi yang sangat baik. Dia selalu dengan setia dan taat melakukan perintah agama. Dia menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Maria. Dia tidak sembarang bergaul dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia juga tetap senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, karena yang mereka perbuat itu selalu berkenan dan menyenangkan bagi Tuhan, Tuhan memilih mereka untuk menjadi orang tua bagi Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Nah, adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang berani. Padahal adik-adik, dia sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa pasangan calon istrinya akan hamil dan akan melahirkan seorang. Karena awalnya Yusuf ingin menggagalkan perkawinan dengan Maria. Tetapi karena malaikat Tuhan sudah menjelaskan, pada akhirnya Yusuf pun menerima. Maria pun begitu, karena dia tahu ini adalah perintah Tuhan, maka tanpa harus memikirkan nama baik, tanpa harus memikirkan yang lain-lain, Maria bersedia untuk melakukan perintah yang sudah diberikan oleh malaikat melalui Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar bagaimana bisa memiliki karakter sifat sama seperti Yusuf dan Maria, supaya hidup kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik jangan kecewa dulu, jangan sampai ada kalimat yang adik-adik katakan bahwa kakak pengasuh tongkan masih kecil. Di hadapan Tuhan tidak ada kecil, tidak ada yang besar. Yang ada bagi siapa yang mau memberi hati dan mau bersedia,
dia pasti akan dipakai Tuhan untuk melakukan kerjaan Tuhan. Bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya-tanya lagi? Siapa yang ingin mau menjadi anak Tuhan? Pasti semua kalau kakak pengasih bilang begini, kalian akan mengatakan, kakak pengasih saya mau. Nah, kalau mau dipakai Tuhan dan mau menjadi alat Tuhan, maka adik-adik juga harus melakukan sama seperti yang Yusuf dan Maria lakukan. Menjaga hidup dengan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Lalu perlu tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Contoh, misalkan setia pergi ke ibadah sekolah minggu, setia pergi kepada ibadah Rabu Ceria, dan masih banyak lagi. Hal yang ketiga, jangan lupa harus menghormati dan dengar-dengaran terhadap orang tua. Nah, ini 3 contoh sikap yang bisa dapat adik-adik lakukan di setiap hari. Dan pastinya akan ada waktu Tuhan memakai adik-adik untuk melakukan pekerjaannya supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, dan untuk menjadi sama seperti itu, adik-adik harus tekun berdoa meminta supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, supaya semuanya bisa dapat dilaksanakan. Nah, adik-adik, biarlah dalam menyambut Natal ini kita memberi hidup kita memberi hati kita memberi kehidupan kita dengan selalu mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau Yusuf dan Maria sudah mempersembahkan hidup mereka, maka kita pun dalam menyambut Natal harus memberikan yang terbaik supaya Tuhan Yesus akan selalu dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Semoga adik-adik tetap senantiasa dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Manuel. Amin. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Pasti masih mau kan? Ya, sebelum kita berdoa, sekali lagi kita angkat pujian. Dunia boleh katakan, ku tak berarti. Kau
tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Karena itu adik-adik semuanya disilakan duduk. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Randy. Silakan Kak Randy. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Roh Kudus telah menuntun, menolong kami, bahkan memberikan pengertian kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, kami juga bisa melakukan dengan mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami masih kecil, kebanyakan dari kami juga belum tahu apa-apa, tapi kami percaya bahwa ketika kami rindu, kami mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan memberikan pengertian untuk setiap maksud Tuhan, supaya kami boleh melakukannya. Supaya dalam menyambut Natal ini, kami benar-benar menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu setia dan tekun serta taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Maka kami akan belajar menghormati orang tua kami dan mengasihi semua orang. Itu Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menolong kami sebagai anak-anak supaya kami dapat melakukan semua. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dalam setiap keberadaan kekurangan mereka, keterbatasan mereka, Tuhan tolong, Engkau menyediakan, Tuhan tolong hibur mereka, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, supaya sukacita Natal juga mereka bisa menikmati sama seperti apa yang kami rasakan. Di saat ini kami memohon untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya biarlah kami tetap senantiasa terus melakukan yang terbaik. Kami belajar untuk menjaga perkataan kami menjaga tindakan kami, supaya semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan yang baik, terima kasih karena kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh tertanam dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Inilah yang menjadi permohonan dan syafaat kami. Dengan tidak lupa kami berdoa, orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, lindungi dan sertai mereka. Begitu juga dengan kehidupan kami, biarlah kita senantiasa terus berharap, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami ini kami bawa tidak dengan nama lain, tetapi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namanya, datanglah kerajaanmu, berkati di surga. Silakan pada hari ini kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan buat kami saat lepas ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi satu pujian terakhir. Karena itu adik-adik semuanya diundang berdiri. Kita angkat pujian Allah menyertai kita.
Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa bersama, bahkan mendengarkan cerita. Sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita di hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bersama-sama dengan kami mulai dari awal hingga akhir peribadatan kami di hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita telah beribadah di hari ini. Karena itu adik-adik, lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video selanjutnya.